Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kali ini kita akan membahas materi mengenai pengembangan kurikulum sesuai dengan perkembangan anak. Apakah kalian tahu apa sih sebenarnya pengembangan kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak itu? Yuk kita simak. Dari banyak literatur mengungkapkan bahwasanya dalam mengembangkan kurikulum PAUD itu harus sesuai dengan kebutuhan perkembangan anak, yaitu dikenal dengan konsep Developmentally Appropriate Practice atau DAP. Konsep ini mengutamakan bahwasanya pendidikan pada umumnya itu harus berpihak kepada anak. Artinya, mengutamakan kepentingan anak baik dilihat dari perkembangan minat dan kemampuan yang menjadi keunikan dari setiap individu anak. Hakikat DAP. DAP adalah desain pengembangan kurikulum yang mengacu pada ilmu pendidikan yang menyepakati perlunya disesuaikan dengan tahap perkembangan anak. DAP ini didasarkan pada 3 hal. Yang pertama, apa yang diketahui tentang perkembangan dan cara belajar anak, seperti pengetahuan tentang usia anak, karakteristik anak, dan lain sebagainya. Yang kedua, yaitu apa yang diketahui tentang kekuatan, minat, dan kebutuhan masing-masing anak dalam kelompoknya untuk dapat beradaptasi dan responsif terhadap variasi perbedaan individu anak. Lalu yang ketiga, pengetahuan tentang konteks sosial dan budaya, di mana anak-anak hidup untuk memastikan bahwa pengalaman belajar bermakna, relevan, dan menghargai partisipasi anak dan keluarga mereka. Terkait dengan paparan tersebut, konsep DAP pada intinya memiliki 3 dimensi yang memiliki keterkaitan satu sama yang lainnya. Yang pertama, age appropriateness, yang kedua individual appropriateness, yang ketiga social and cultural appropriateness. Gambaran konsep DAP antar 3 dimensi yang memiliki saling keterkaitan. Yang pertama, age appropriateness, yang artinya kurikulum itu harus sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, individual appropriateness, yang artinya sesuai dengan perkembangan dan karakteristik anak, kelebihannya, ketertarikannya, dan pengalaman-pengalamannya. Yang ketiga, social and cultural appropriateness, yang artinya sesuai dengan pengalaman belajar yang bermakna, relevan, dan sesuai dengan kondisi sosial budaya. Kesimpulan dari gambar tersebut pada intinya DAP ini memberikan kerangka kerja bagi para pendidik agar memberikan layanan pendidikan yang berkualitas tinggi bagi setiap individu anak. Untuk itu, tepatnya para pendidik harus merencanakan, melaksanakan, dan menilai berbagai program pendidikan secara berkelanjutan agar selalu sesuai dengan kebutuhan perkembangan setiap anak. Prinsip perkembangan DAP. DAP memberikan pedoman berupa konteks untuk menciptakan program dan lingkungan belajar yang terbaik bagi anak usia dini. Terdapat 5 area kunci yang dapat digunakan untuk membuat keputusan dalam pengembangan kurikulum berbasis DAP ini. Kelima kunci tersebut adalah yang pertama, menciptakan komunitas peduli terhadap anak. Yang kedua, mengajar untuk memperkaya perkembangan dan belajar anak. Yang ketiga, merancang kurikulum untuk mencapai tujuan penting. Yang keempat, membangun hubungan timbal balik dengan keluarga anak. Dan yang kelima, menilai perkembangan dan belajar anak-anak. Terdapat 12 prinsip kunci dalam perkembangan dan belajar anak yang menjadi acuan dalam implementasi DAP. Ke-12 prinsip tersebut yang dimaksud yang pertama yaitu domain perkembangan anak, meliputi fisik, sosial, emosional, dan kognitif yang saling berkaitan satu sama yang lainnya. Perkembangan dalam satu domain memenuhi dan dipengaruhi oleh domain yang lainnya. Lalu yang kedua, perkembangan terjadi dalam urutan yang relatif teratur dengan membangun kemampuan, keterampilan, dan pengetahuan yang telah diperolehnya. Lalu yang ketiga, proses perkembangan dari anak yang satu dengan anak yang lainnya pun pada umumnya bervariasi serta tidak merata dalam berbagai area fungsi masing-masing anak. Lalu yang keempat, pengalaman awal memiliki efek kumulatif yang baik dan tertunda pada perkembangan individu anak. Periode optimal diwujudkan melalui jenis pengembangan dan pembelajaran tertentu. Yang kelima, hasil perkembangan dapat diprediksi ke arah organisasi dan internalisasi yang lebih kompleks. Maksudnya, belajar pada awalnya dimulai dari fisik menuju pemahaman, melalui sensori motor, kemudian menuju simbolik. Yang keenam, perkembangan dan belajar terjadi dengan baik jika dipengaruhi oleh berbagai konteks sosial dan budaya. Maksudnya, perkembangan anak akan lebih baik melalui pemahaman dalam konteks keluarganya, kemudian masyarakat sekolahnya, dan pada akhirnya memahami masyarakat yang lebih luas. Yang ketujuh, anak sebagai pembelajaran yang aktif, pengalaman fisik dan sosial secara langsung dan alami dalam mentransmisikan pengetahuannya dapat mengkonstruk sendiri pemahaman dunia di sekitar mereka.
Lalu yang kedelapan, perkembangan dan belajar hasil dari interaksi individu anak dengan lingkungannya yang meliputi dunia fisik dan sosial dalam kehidupan anak. Yang kesembilan, bermain merupakan wahana yang sangat penting untuk anak mengembangkan kemampuan sosial, emosional, dan pengembangan kognitifnya. Yang kesepuluh, perkembangan akan mengalami kemajuan dalam semua domainnya. Ketika anak-anak memiliki kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan yang baru diperolehnya, serta ketika pengalamannya ditantang di luar tingkat penguasaan mereka sekarang. Lalu yang ke-11, anak mendemonstrasikan modus yang berbeda dalam upaya untuk mengetahui belajarnya dan memiliki ciri-ciri yang berbeda dalam menyajikan pengetahuannya. Lalu yang terakhir, anak-anak belajar yang terbaik dalam konteks komunitas, di mana mereka merasa aman dan dihargai, kebutuhan fisik mereka terpenuhi, dan mereka merasa aman secara psikologis. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi.